Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizka Devi Tamara dan saya sendiri, Nisa Sabitah, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penilaian Kinerja. Penilaian kinerja menurut Modi and Noy merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Meja dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari identifikasi yang merupakan suatu faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan yang suatu organisasi. Yang kedua yaitu pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Yang ketiga yaitu manajemen. Proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai. Yang pertama yaitu performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua yaitu compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat, training and development needs, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima, career planning and development, memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Yang keenam yaitu staffing process deficiency, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Yang ketujuh, information incorrect and job design errors, membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi job analysis, job design, and job sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedelapan yaitu equal employment opportunity, menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Yang kesembilan yaitu external challenge. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Yang ke-10 yaitu feedback. Feedback memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang elemen penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditujukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk saja, namun juga untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Berkaitan dengan hal ini, penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilaian dan analisis data hasil pengukuran, serta tindak lanjut atas hasil pengukuran tersebut. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja yaitu yang pertama performance standard. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur, dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar yaitu validity, argument, realism, dan objectivity. Yang pertama yaitu validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah
standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai tersebut. Yang kedua yaitu argumen, berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip dan validity di atas. Yang selanjutnya yaitu realism, berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang selanjutnya adalah objectivity, berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilaian. Selanjutnya yaitu kriteria manajemen kinerja atau yang disebut dengan kriteria for managerial performance. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, yaitu fungsional utility, dan keabsahan atau validity. Yang selanjutnya empiris atau empirical based. Selanjutnya sensitivitas. Selanjutnya pengembangan sistematis dan kelayakan hukum. Selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja. Rating scales menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang akan digunakan adalah 1 sampai 5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, maka ia diberi nilai 3 atau 4, dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Selanjutnya, kriteria independent evaluator mencatat mengenai apa saja perlakuan atau pencapaian terbaik dan terburuk pegawai. Dalam metode ini, penilaian harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Selanjutnya, esensi evaluator penulisan deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk mengembangkan pekerjaan tersebut. Metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian seperti ini sangat bertanggung kepada kemampuan penulisan seorang penilai. Selanjutnya yaitu work standard metode. Ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Standar mencerminkan keluaran normal dari seorang pekerja yang harus berprestasi rata-rata yang bekerja pada kecepatan atau kondisi normal. Agar standar dianggap objektif, para pekerja harus memahami secara jelas bagaimana standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ranking penilaian, menetapkan seluruh pekerjaan dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya yaitu pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Kesulitan terjadi bila pekerjaan menunjukkan prestasi yang hampir sama atau sebanding. Yang terakhir yaitu force distribusi. Penilaian harus memasukkan individu dari kelompok kerja yang dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi atau frekuensi normal. Contoh, para pekerja yang termasuk ke dalam 10% terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi, 20% terbaik sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, yaitu 40% berikutnya ke dalam kategori menengah,
20% sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, dan 10% sisanya ke dalam kategori terendah bila sebuah penilaian. Selanjutnya yaitu kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberikan nilai tengah terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau tengah-tengah skala penilaian. Biasanya penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Yang kelima yaitu bias perilaku terbaru. Perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. Bias pribadi. Penilaian yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, dan usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. Studi kasus kinerja anggota kepolisian dinilai perlu dievaluasi. Ada warga mengatakan seharusnya label "Kami siap melayani Anda" yang sering dilihat di kantor polisi berubah menjadi "Kami siap melayani Anda jika dibayar", terlepas dari siapa warga tersebut. Namun ini menjadi sebuah parameter tentang pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Entah apapun yang pernah terjadi di sana, tentunya para pembaca memiliki pengalaman pribadi mengenai hal ini. Kondisi-kondisi seperti inilah bisa jadi yang membuat warga mulai kurang mempercayai kinerja polisi, sehingga rasa enggan ataupun menghargai sudah mulai berkurang. Ingat, sikap menghormati itu berbeda dengan sikap menghargai. Sikap hormat itu dilakukan pada saat saja, namun sikap menghargai itu dimanapun orang bersangkutan berada. Meski tanpa mengenakan seragam dinas, dia akan tetap dihargai. Mungkin kasus penyerangan anak buah Rosario Marsal terhadap puluhan anggota kepolisian yang sedang melakukan apel di kawasan pembangunan ruko PT Jakarta Multi Strategi di Serengseng menjadi bukti juga bahwa polisi sudah mulai tidak dihormati lagi. Kesimpulan penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi karyawan. Menilai perilaku ini sulit karena tidak ada standar fisiknya, sedangkan untuk menilai hasil kerja relatif lebih mudah karena ada standar fisik yang dapat dipakai sebagai tolak ukurnya, seperti meter, liter, dan kilogram. Aspek penting dari suatu sistem penilaian kerja adalah menilai standar yang jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya unsur-unsur kriteria suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolak ukur seorang melakukan pekerjaannya. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Apabila ada salah kata, salah ucapan, kami minta maaf yang besar-besarnya. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.